pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dalam RAPBN 2021 pemirsa diprediksi 4,5% hingga 5,5%, tapi di kuarter kedua tahun ini jika dibandingkan dengan kuarter kedua tahun 2019 yang lalu terjadi kontraksi hingga minus 5,32%, bahkan di kuarter ketiga pun ada kemungkinan kita akan minus lagi sehingga masuk ke dalam jurang resesi. Sementara untuk 2021, RAPBN 2021 memprediksi pertumbuhan ekonominya antara 4,5% hingga 5,5%. Sejumlah pengamat mengatakan ini over ambisius bahkan mustahil. Mas Justinus, betulkah ini over ambisius dan mustahil? Fiskal dalam RAPBN 2021 harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan pidato kenegaraan. Jadi bagaimana mau melakukan pembajakan tadi atau transformasi atau riset kalau instrumennya biasa-biasa saja. Jadi justru RAPBN ini disusun menurut kami memijak realitas sekaligus merawat harapan. Kenapa? Karena COVID, tadi Pak Muldoko sudah menyampaikan, itu menunjukkan betul betapa banyak hal menjadi terbuka, menjadi kita ketahui, dan problem-problem kita pun juga bisa diidentifikasi lebih cepat karena akselerasi oleh COVID ini. Ini berkah ya di balik wabah. Jadi kita tahun ini bisa mengalokasikan belanja begitu besar untuk perlindungan sosial, stimulus dan lain-lain termasuk kesehatan. Kita akan melakukan total reform. Nah ini komitmen. Jadi rasanya kalau dibaca dari sisi itu, ini lebih menunjukkan komitmen pemerintah karena sudah mengenali lebih tepat dan lebih luas problem yang ada, lalu sudah menyiapkan fundamental kebijakan di tahun ini, diharapkan akan menjadi dasar bagi kebijakan di tahun 2021. Jadi itu ada kontinuitas yang tercermin dari visi-visi reformasi yang menyeluruh di RAPBN 2021, Mas Rory. Baik, Mas tadi Anda mengatakan berkah di balik wabah, Presiden dan juga kita pun tahu bahwa negara-negara maju mengalami minus pertumbuhan ekonomi bahkan sampai dengan minus 17%, 20-an% begitu. Nah, apa yang kemudian Indonesia bisa rebut, bisa bajak begitu dengan di saat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya minus begitu dalam, apa yang bisa Indonesia manfaatkan dari situasi ini? Ya, ada perkembangan yang sangat luar biasa. Karena COVID kita tahu industri alkes kita sedemikian buruk. Dan sekarang ini dalam waktu hanya hitungan 4 bulan, kita sudah ada beberapa pabrik yang mampu memproduksi APD dengan standar internasional. Memproduksi alat rapid test, ventilator dan sebagainya. Lalu Ditjen Bea Cukai juga sudah menerapkan pembatasan impor untuk barang-barang yang ternyata kita bisa menyediakan sendiri saat ini. Supaya UKM kita juga bisa memproduksi dan menjual barang kita sendiri. Ini juga terjadi di banyak lini, termasuk di sektor agribisnis, karena perdagangan global selama pandemi juga terhambat. Kita tahu, ternyata kita bisa, dan kita punya potensi yang sangat besar. Maka dalam narasi APBN 2021 sangat jelas, transfer dana ke daerah, termasuk dana desa, itu ditujukan memperkuat ekonomi daerah, mendorong pelaku UMKM. Hampir semua kebijakan ini terintegrasi. Jadi narasinya sekarang lebih holistik, lebih tunggal, beda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Karena tadi kita sudah mengetahui sekarang fokus kita apa, karena persoalan-persoalan pentingnya sudah bisa kita ketahui karena pandemi ini, Mas Rory. Seberapa pede Mas pemerintah dengan target pertumbuhan ekonomi 4,5% sampai 5,5% ketika Bu Sri Mulyani pun membuka peluang bahwa ada kemungkinan kita akan mengalami resesi di kuartal ketiga ini? Ya, resesi atau tidak lalu menjadi tidak relevan ketika sinyal yang diberikan ke pasar atau ke publik adalah kebijakan yang berkesinambungan. Disitulah sebenarnya kita ingin membingkai supaya tidak terjebak kepada problem jangka pendek. Ini kan ibarat orang minum obat pahit atau disuntik gitu. Bagaimana supaya sakitnya sebentar, tapi setelah itu sembuh. Daripada kita sekarang berpura-pura tidak ada masalah, tetapi kita akan mengalami masalah lebih besar di kemudian hari. Nah ini pertaruhan kita. 2020 adalah kontestasinya. Bagaimana kita diuji. Kesehatan menjadi prasyarat mutlak. Tidak boleh tidak, harus berhasil mengatasi pandemi. Ekonomi baru bisa dipulihkan. Tanpa itu
tidak mungkin. Maka APBN 2021 betul-betul mengandaikan prasyarat itu disediakan dan berhasil di tahun ini, Mas Rory. Baik. Nah, mudah-mudahan dengan stimulus yang baru, kita optimistik, narasinya juga sudah, orkestrasi sudah semakin baik, kecepatan juga terlihat. Mudah-mudahan setelah kesehatan dan ekonomi beriringan ini, kita bisa menciptakan perbaikan-perbaikan dari prasyarat 2021. Pak Muldoko bisa memberikan komentar, Pak, kalau misalnya pemerintah tadi secara implisit dikatakan optimistis terkait dengan pertumbuhan ekonomi, apa kemudian modal atau perbaikan fundamental yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi itu? Ya, dari sisi penyederhanaan regulasi ya, kita cukup sangat berharap ya Omnibus Law ini sebuah terobosan yang sangat efektif, yang pada akhirnya memberikan kepastian dari sisi hukum, memberikan kemudahan dan bisa memberikan kesempatan bekerja bagi anak-anak kita. Yang itu angkatan kerjanya cukup tinggi. Jadi saya pikir dengan Omnibus Law adalah sebuah jawaban bagaimana kita menciptakan sebuah peluang ke depan. Itu dari sisi regulasi ya. Berikutnya dari sisi penyederhanaan birokrasi. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Sehingga tingkat pelayanan yang terjadi nanti menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan seterusnya. Itu langkah-langkah yang sangat fundamental yang dilakukan oleh pemerintah ya. Dari sisi kalau kita lihat dari sisi yang lain, berbagai insentif dan bonus telah diberikan oleh pemerintah, diantaranya ya kepada UMKM bansos produktif. Pemerintah akan menggelontorkan 2,4 juta terhadap 12 juta UMKM. Ini sebuah masif, gerakan yang masif nanti bagi mereka ya. Berikutnya ada LPDB. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk LPDB. Sehingga mereka-mereka yang tidak punya akses bankable itu, mereka melalui LPDB ini menjadi mudah untuk mendapatkan pinjaman. Berikutnya ada BLT karyawan ya, ini juga pasti bisa menggerakkan ekonomi. Diharapkan nanti dengan adanya masyarakat yang gajinya 5 juta dan ada insentif 600.000 per bulan, itu bisa untuk belanja dan itu nanti akan bergulir dengan luar biasa ya. Belum lagi gaji 13